anak-anak. Pasti pada saat pagi hari ini semuanya kabarnya baik ya dan sehat. Ya, saat ini kita akan belajar bersama. Tapi sebelumnya kita akan berdoa sebelum kita belajar. Kita akan menyanyikan lagu Lipat Tangan Tutup Mata. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Kita berdoa mulai menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa selesai. Ya, kita akan belajar bersama-sama, tapi sebelumnya kita akan bernyanyi bersama-sama dengan lagu Pagi-pagi Saya ke Sekolah. Pagi-pagi saya ke sekolah, ke sekolah, ke sekolah. Sekolah itu tempat belajar supaya kami pintar. Lonceng berbunyi baris di halaman, satu persatu duduk di kursi. Habis itu kami pun berkata, selamat pagi Ibu. Selamat pagi semuanya. Semua ceria di pagi hari ini, semua senang di pagi hari ini dan siap untuk menerima pelajaran. Kita akan bernyanyi dengan satu lagu, yaitu Mars PAUD. Pasti anak-anak ingat ya dan hafal lagu Mars PAUD. Mari kita nyanyi bersama-sama. Materi yang kita akan dengarkan hari ini, yang akan kita pelajari adalah dengan tema tanaman. Subtema adalah umbi-umbian. Anak-anak, kalau berbicara tentang tanaman, pasti anak-anak tidak asing lagi ya, karena tanaman ada di sekitar kita. Misalnya ada pohon mangga, ada pohon pepaya, ada pohon rambutan, ada pohon pisang, ada bunga-bunga, bahkan juga umbi-umbian. Ada juga tanaman-tanaman yang lain. Anak-anak pasti tahu kan, tanaman semua adalah ciptaan Tuhan. Jadi kita harus menjaga dan merawat tanaman tersebut dengan baik, sehingga tanaman tersebut dapat tumbuh dengan subur. Ya. Selain itu juga anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang umbi-umbian. Yang antara lain, kita bisa melihat ada banyak jenis umbi-umbian yang tumbuh di Indonesia dan juga ada di sekitar pekarangan rumah kita
yang ditanam. Contohnya, umbi-umbian yang pertama ada bawang. Pasti anak-anak tahu bawang kan? Ada bawang merah, ada bawang putih. Ada juga wortel, juga kentang, ada juga ubi jalar, ada juga talas. Tetapi yang akan kita pelajari hari ini adalah singkong. Nah, kalau berbicara tentang singkong, pasti tidak asing kan di telinga anak-anak. Nah, umbi-umbian ini adalah tumbuhan yang mempunyai akar yang besar dan berisi atau mempunyai akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan, sehingga kita bisa melihat seperti di gambar ini. Nah, sepertinya contohnya ubi talas, kentang, dan juga singkong, semua akarnya membesar dan berisi cadangan makanan. Nah, kalau kita berbicara tentang singkong, pasti anak-anak sudah tahu kan, setiap hari singkong ada di sekitar kita. Misalnya ada di pasar, ada juga ya ditanam di kebun ataupun di pekarangan rumah yang kosong. Singkong ini adalah tanaman jenis umbian yang tumbuh di mana anak-anak? Tumbuh di dalam tanah. Jadi jika kita ingin mengambilnya, kita harus menggali tanaman ini dulu ya. Tapi harus dengan hati-hati supaya pada saat kita menggali tidak merusak singkong yang akan kita ambil. Nah, singkong juga memiliki atau singkong juga mempunyai bentuk yang apa anak-anak? Yang lonjong. Singkong memiliki tekstur atau dia memiliki daging yang keras ketika masih mentah. Nah, siapa yang tahu warna kulit singkong? Pasti anak-anak tahu kan? Iya, kalau kita sering makan singkong pasti kita tahu dong warna kulit singkong. Warna kulit singkong adalah berwarna coklat tua atau coklat kehitaman. Ya, anak-anak, singkong juga merupakan makanan yang mengandung karbohidrat seperti seperti contohnya juga seperti nasi. Singkong sama dengan nasi, bisa juga sama dengan ubi talas, bisa, karena semuanya mengandung karbohidrat. Dan singkong juga merupakan makanan khas Indonesia yang sangat enak. Anak-anak, pasti anak-anak tahu kan apa sih atau apa itu fungsi dari singkong? Ayo, siapa yang tahu? Nah, pasti semua tahu kan? Singkong punya fungsi yang sangat banyak. Yang pertama, kita bisa belajar singkong mengandung karbohidrat. Seperti yang Ibu sudah jelaskan pada minggu kemarin, bahwa selain singkong ada juga nasi yang mengandung karbohidrat yang baik bagi tubuh. Singkong juga mengandung karbohidrat yang baik bagi tubuh kita. Nah, singkong juga mengandung protein, mengandung lemak, bahkan juga mengandung mineral, serta mengandung vitamin B, vitamin K, serat, dan juga kandungan kalori yang sangat tinggi, sehingga kalori itu berguna bagi tubuh dan sangat baik bagi tubuh. Karena apa? Karena kandungan kalori yang tinggi di dalam singkong membuat singkong lebih lama saat dicerna oleh tubuh, sehingga anak-anak tidak akan mudah merasa lapar. Nah, karbohidrat juga sangat baik bagi tubuh untuk tenaga kita saat kita bekerja. Siapa di sini yang tahu cara memasak singkong? Coba kasih tahu untuk Ibu Guru. Bagaimana sih cara memasak singkong? Nah, cara memasak singkong adalah biasanya dengan cara direbus, digoreng, atau dibakar. Anak-anak suka yang mana? Yang direbus juga enak,
digoreng juga enak dan dibakar juga enak, dilengkapi dengan lauk pauk, ikan, ya semuanya enak untuk dimakan. Nah, sebelum kita lanjut lebih dalam tentang singkong, kita akan mendengarkan satu lagu yang diputarkan oleh Ibu Eja. Di dalam tanah akar tanaman, akar gendut umbi namanya, telas singkong kentang ubi jalar dan bengkoang. Di dalam tanah akar tanaman, akar gendut umbi namanya, telas singkong kentang ubi jalar dan bengkoang. Di dalam tanah akar tanaman, akar gendut umbi namanya, telas singkong kentang ubi jalar dan bengkoang. Iya, tadi kita masih belajar tentang apa sih fungsi dari singkong. Anak-anak masih ingat kan yang tadi Bu Guru kasih tahu? Fungsi singkong yang pertama adalah dia mengandung karbohidrat yang baik bagi tubuh. Singkong juga mengandung protein, lemak, mineral, vitamin B, vitamin K, serat dan juga kandungan kalori yang sangat tinggi. Nah, kandungan kalori yang sangat tinggi di dalam singkong membuat singkong lebih lama saat dicerna oleh tubuh, sehingga anak-anak tidak akan mudah merasa lapar. Ya. Dan singkong biasanya dimasak dengan cara direbus, digoreng, atau dibakar. Anak-anak, selain dijadikan pengganti makanan pokok seperti nasi, singkong juga dapat dijadikan cemilan seperti aneka kue dan keripik. Pasti anak-anak suka kan dengan keripik singkong? Nah, semua suka karena selain rasanya enak dan gurih, singkong juga sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Ya, di sini ada manfaat singkong bagi tubuh kita. Kita akan lihat ya. Yang pertama, menjaga kekebalan tubuh. Nah, jadi manfaat singkong bagi tubuh kita ternyata punya manfaat yang sangat besar ya. Menjaga kekebalan tubuh, bahkan juga merupakan suplemen alami pembangun otot tubuh. Yang selanjutnya, singkong juga menambah energi sehingga kita tidak mudah capek karena energi yang ada di dalam singkong membantu kita untuk bisa bekerja, beraktivitas dengan baik. Nah, singkong juga menjaga, manfaat dari singkong juga menjaga kesehatan saluran pencernaan. Ya, dia juga menjaga kesehatan saluran pencernaan sehingga tubuh kita sehat dan tubuh kita kuat dan juga pencernaan kita baik. Nah, kenapa Ibu Guru bilang manfaat singkong sangat besar dalam kehidupan kita atau di dalam hidup kita? Nah, pasti anak-anak tahu singkong mengandung karbohidrat kompleks, bahkan juga serat, sehingga dua nutrisi ini berfungsi untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan. Nah, yang selanjutnya di sini dikatakan manfaat singkong itu ada yang sangat luar biasa loh, yaitu dia menjaga kesehatan mata kita. Kenapa?
Karena singkong mengandung vitamin A yang baik untuk mata kita. Nah anak-anak, kita jadi tahu kan manfaat singkong dalam kehidupan kita, manfaat singkong bagi tubuh kita. Ya, selain menjaga kesehatan mata, menjaga saluran pencernaan. Bahkan juga singkong bisa memberikan memberikan energi ekstra untuk kita supaya kita juga bisa dapat beraktivitas. Jadi kita harus bisa merasakan apa manfaat singkong dengan cara kadang-kadang kita makan singkong kan. Jadi anak-anak pasti ada yang tidak suka singkong, padahal singkong itu punya manfaat yang luar biasa. Nah anak-anak, bukan hanya singkong saja yang bermanfaat, batangnya juga, daunnya juga bermanfaat bagi tubuh kita. Ya. Yuk kita belajar lebih lanjut. Nah, tadi kita belajar tentang umbi-umbian yaitu singkong. Apa saja manfaat singkong bagi tubuh kita, fungsi singkong bagi tubuh kita. Kita sudah tahu kan, ternyata bukan hanya umbi-umbian atau bukan hanya singkong saja yang bermanfaat bagi tubuh kita. Ternyata daunnya juga mempunyai manfaat bagi tubuh kita. Siapa yang suka makan sayur daun singkong? Pasti semua suka kan? Karena itu sayur yang tidak asing dalam keseharian kita. Nah, di sini dikatakan daun singkong dijadikan sayur untuk makanan sehari-hari. Bisa ditumis, bisa pakai santan. Rasanya enak, apalagi dicampur dengan ikan, daging ikan sedikit, pasti rasanya enak sekali. Nah, di sini dikatakan bahwa manfaat daun singkong atau daun ketela pohon yang pertama sebagai sumber energi. Kenapa bisa dikatakan sebagai sumber energi? Nah, daun singkong memiliki kandungan karbohidrat yang berfungsi sebagai sumber energi utama dalam tubuh, sama seperti singkong. Dia memiliki kandungan karbohidrat yang berfungsi sebagai sumber energi utama di dalam tubuh kita. Nah, selain itu juga daun singkong mengandung protein yang dapat memberikan energi pada tubuh ketika melakukan aktivitas. Jadi kita tidak mudah capek, kita tidak mudah lelah karena kita mendapatkan energi ekstra dari kandungan gizi yang ada di dalam daun singkong, bahkan juga di dalam singkong tadi. Nah, yang kedua, daun singkong juga memiliki manfaat membantu metabolisme tubuh. Karena apa? Karena kandungan protein dan vitamin pada tubuh akan membantu untuk membentuk sel-sel tubuh yang nantinya akan membentuk enzim yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Jadi tubuh kita tidak gampang sakit, tubuh kita sehat dan kuat karena ada enzim yang dibentuk dari daun singkong yang dalam prosesnya membantu metabolisme tubuh. Ternyata anak-anak, manfaat singkong yang setiap hari kita lihat, yang setiap hari kita makan, yang setiap hari kalau orang tua kita tanam di kebun, kita panen, punya manfaat yang sangat banyak di dalam tubuh kita ketika kita menikmati atau ketika kita memakan singkong atau daun singkong yang sudah diolah menjadi sayur daun singkong, bahkan juga menjadi ubi rebus atau ubi goreng. Nah, jadi punya kandungan yang banyak ya. Nah, yang ketiga, manfaat daun singkong
melancarkan pencernaan. Wah, kok bisa ya daun singkong melancarkan pencernaan? Bisa loh anak-anak. Kenapa ya bisa? Karena di dalam daun singkong mengandung serat yang tinggi yang sangat bermanfaat dalam proses pencernaan. Jadi sama ya dengan singkong, melancarkan pencernaan karena mengandung serat yang tinggi yang sangat bermanfaat dalam proses pencernaan. Jadi singkong dan daun singkong punya manfaat yang banyak untuk kebutuhan di dalam tubuh kita. Ya, sekarang kita akan lihat ciri-ciri daun singkong. Nah, pasti anak-anak tahu kan ciri-ciri daun singkong? Nah, daun singkong berdaun lebar, ya, menjadi 9 belahan pada lembar daun, bertangkai panjang, berwarna hijau kemerahan ketika daunnya masih muda, dan ketika daunnya sudah tua berwarna hijau. Jadi bukan hanya singkongnya saja yang bermanfaat, tapi daunnya juga yang bermanfaat bagi tubuh kita. Sebelum kita lanjut, kita akan dengarkan satu lagu yang diputarkan oleh Kak Eca. Jenis umbi-umbian, jenis umbi-umbian, singkong, ubi, talas, dan juga kentang. Jenis umbi-umbian, jenis umbi-umbian, singkong, ubi, talas, dan juga kentang. Umbi singkong bisa jadi getuk lindri, ubi jalar bisa jadi lobi-lobi, umbi talas bisa jadi keripik talas, umbi kentang bisa jadi perkedel kentang, tang 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 tang, hey! Iya, kita sudah belajar tentang ciri-ciri daun singkong. Nah, ternyata bukan hanya singkongnya, bukan hanya daun singkongnya yang bermanfaat, tetapi batang singkong juga ternyata punya manfaat loh. Nah, anak-anak, jika kita memanen singkong, jangan kita buang batangnya loh. Karena batang singkong jika ditanam kembali akan menghasilkan tanaman yang baru. Jadi ternyata batangnya juga bisa ditanam kembali, dan batangnya akan menghasilkan singkong dan daun singkong yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Nah, dalam pembelajaran ini yuk kita evaluasi. Pasti anak-anak masih ingat kan tentang semua jenis-jenis tanaman yang ada di sekitar kita yang tadi sudah Ibu Guru jelaskan? Tanaman apa saja? Ayo. Ada rambutan, ada pohon mangga, ada bunga, ada juga umbi-umbian. Jangan lupa, semua tanaman tersebut adalah ciptaan Tuhan yang harus kita rawat dan kita jaga. Kalau jenis umbi-umbian, apa anak-anak masih ingat apa saja? Nah, ada talas, ada bawang putih, bawang merah, ada singkong, ada juga ubi jalan. Itu semua jenis umbi-umbian. Siapa yang bisa kasih tahu Ibu Guru tentang fungsi dari ketela pohon? Pasti anak-anak bisa kasih tahu kan, karena kita sudah belajar tadi. Nah, fungsi dari ketela pohon apa? Ayo. Fungsinya adalah memberikan kita tenaga karena mengandung karbohidrat, bahkan juga melancarkan pencernaan, sehingga juga singkong tadi membuat kita tidak mudah lapar karena mengandung kalori yang cukup tinggi. Nah, kalau manfaatnya siapa yang bisa kasih tahu?
pasti bisa ya. Manfaat dari singkong tadi bagi kita yaitu menjaga kekebalan tubuh, menambah energi, bahkan juga dia mengandung kalori yang cukup yang tinggi sehingga kita mendapatkan tenaga ekstra ketika kita beraktivitas. Itu manfaat singkong lah anak-anak, jangan lupa ya. Yang selanjutnya manfaatnya, siapa bisa sebutkan salah satu manfaat dari daun, batang, dan dari ketela pohon? Ayo, manfaat daunnya yaitu apa? Siapa bisa bilang untuk ibu guru? Pasti semua masih ingat kan? Nah, yaitu sumber energi, memberikan kita sumber energi dalam tubuh sehingga kita mampu bekerja dengan baik. Selain itu juga membantu metabolisme tubuh. Dan yang paling terakhir, pasti anak-anak tahu semua, melancarkan pencernaan. Nah, dan kalau fungsi atau manfaat dari ketela pohon, batangnya tadi apa? Bisa ditanam kembali sehingga menghasilkan tanaman yang baru, menghasilkan singkong, menghasilkan juga daun singkong. Nah anak-anak, pembelajaran kita hari ini tentang singkong pasti tidak membosankan ya, karena anak-anak tahu bahwa singkong bisa ditemui di mana saja, yaitu di pasar maupun di kebun dan juga di pekarangan rumah yang kosong ketika kita melihat orang tua kita menanam ketela pohon. Singkong juga mudah ditanam dan dia akan bertumbuh karena dia adalah tanaman yang mudah untuk tumbuh. Ya, pembelajaran kita hari ini sampai di sini ya anak-anak. Kita akan kembali lagi di minggu depan dengan waktu yang sama, pembelajaran kita yang berbeda. Jadi manfaat umbi-umbian sangat penting bagi tubuh kita karena umbi-umbian sangat banyak manfaatnya dan mengandung atau kaya akan gizi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Dan ketika kita menyantap umbi-umbian, tubuh kita akan diberikan atau tubuh kita akan mendapatkan gizi yang baik dari umbi-umbian juga selain nasi, ikan, sayur, dan yang lain-lainnya. Oke, sekarang kita akan menutup pembelajaran kita pada saat pagi hari ini. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Jadi lipat tangan, tutup mata, berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Kita nyanyikan lagu Lipatlah Tangan, Tutup Mata. Lipatlah tangan, tutup mata, kita berdoa pada Tuhan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, sebelum kita akhiri jumpa kita di hari ini, kita nyanyikan lagu Jika Pulang Sekolah. Jika pulang sekolah, jangan keluar rumah, beristirahat dulu supaya hilang lelahmu. Kami sudah siap, Ibu guru, pulang sekolah karena waktu. Selamat siang, Ibu kami kan pulang. Selamat siang, esok kami kan datang. Pesan Ibu guru, rajinlah mencuci tangan dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun, dan juga harus rajin menjaga kebersihan di rumah karena cuaca saat ini adalah cuaca yang sering berubah-ubah dan akan mudah kita akan sakit. Tetapi kalau kita menjaga kesehatan, kita tidak akan mudah sakit.
Selamat jumpa lagi pada minggu yang akan datang dalam waktu yang sama dan juga pembelajaran yang berbeda. Dadah. Oke sahabat cerdas, nah itu ya pembelajaran yang boleh diberikan oleh Ibu Ota di hari ini bagi sahabat cerdas semuanya. Jadi kita sudah boleh ya mengenal tentang umbi-umbian, khususnya hari ini kita membahas tentang singkong atau ketela pohon. Jadi bagi sahabat cerdas semuanya, kalau bosan makan nasi boleh tuh diganti dengan umbi-umbian singkong, ubi talas, terus juga bisa diganti dengan kentang. Nah itu juga sama manfaatnya dengan nasi karena mengandung karbohidrat yang tinggi bagi tubuh kita dan pasti bermanfaat bagi tubuh kita ya sahabat cerdas. Tadi juga kita sama-sama boleh mengetahui tentang daun singkong, manfaatnya, ciri-cirinya juga seperti apa sudah dijelaskan oleh Ibu Ota. Dan yang tadi juga kita sempat dengar ya bahwa singkong itu bisa diolah selain untuk pengganti nasi, bisa juga dijadikan aneka kue dan juga keripik singkong. Nah, salah satu cemilan yang pasti sahabat cerdas semua pada suka ya. Jadi bagi sahabat cerdas semuanya banyak sekali ya manfaat dari singkong bagi sahabat cerdas semuanya. Jadi jangan sampai tidak ada yang suka makan singkong. Itu sangat enak loh sahabat cerdas untuk dikonsumsikan. Dan seperti yang tadi Ibu Ota sudah sampaikan, Ibu Ota akan kembali lagi bagi sahabat cerdas semuanya ya dalam pembelajaran masih untuk jenjang kelompok bermain, tapi dengan pembelajaran yang berbeda di minggu depan. Yang pasti tiap hari Sabtu ya Ibu Ota selalu hadir bagi sahabat cerdas semuanya. Jadi yang mau untuk mendengarkan pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Ota, nah kalian standby di hari Sabtu karena pastinya Ibu Ota akan selalu ada bagi sahabat cerdas semuanya. Dan yang tadi kalau ketinggalan ya saat dengar siaran radio Suara Maluku Cerdas tentang pembelajaran Ibu Ota, kalian bisa langsung ya kunjungi channel YouTube BTKI Maluku. Di situ kalian bisa lihat video pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Ota. Dicari ya tanggal hari ini, tanggal 20 Juni 2020. Nah itu pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Ota, kalian bisa menonton ulang di channel YouTube BTKI Maluku. Dan jangan lupa kalau memang sudah menontonnya, jangan lupa di like ya video-video pembelajarannya. Dan yang belum subscribe, ayo buruan subscribe supaya kalian bisa mendapat pemberitahuan dari video-video terbaru dari BTKI Maluku. Oke sahabat cerdas, sebelum kita lanjut, tapi sebelumnya Kak Eca mau ucapan terima kasih dulu ya bagi Ibu Ota yang sudah boleh hadir ya. Semoga selalu sehat, selalu dilindungi Tuhan, supaya kita semua bisa terhindar ya Ibu Ota ya dari virus wabah corona yang sedang mewabah di kota Ambon. Oke sahabat cerdas, kita akan lanjut lagi ya dengan pembelajaran kita berikutnya. Tapi satu lagu masih sehubungan ya dengan pembelajaran tadi yang kita baru selesai aja belajar bersama. Lagu dari Adik Leoni, Keripik Singkong. Nah siapa yang suka keripik singkong? Nah ini lagunya ya, kita dengarkan bersama. Semoga terhibur ya sahabat cerdas.